Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amir Fimansyah, NIM 2017-210-352. Saya dari jurusan S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul pengaruh citra merek dan identitas merek terhadap niat pembelian orang produk mie sedap di Gresik. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan perumusan masalah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu kegemaran untuk mengkonsumsi mie di kalangan masyarakat saat ini semakin meningkat, di mana mie merupakan makanan pengganti setelah nasi dengan harga yang terjangkau, mudah didapat, serta cara penyajian yang sangat sederhana membuat para konsumen sangat menggemari makanan tersebut. Namun, pada saat ini sangat banyak sekali jenis dan merek yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan untuk menyaingi dari merek satu dengan merek yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya sendiri akan membahas bagaimana pengaruh citra merek dan identitas merek terhadap niat pembelian ulang produk mie sedap di Gresik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang produk mie sedap di Gresik? Yang kedua, apakah identitas merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang produk mie sedap di Gresik? Yang ketiga, apakah citra merek dan identitas merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian ulang produk mie sedap di Gresik? Oke, selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Nah, dari konsep kerangka pemikiran yang disajikan dapat dijelaskan alur dari proses transaksi pembelian produk yang dimulai dari konsumen memilih produk dengan melihat brand image dari produk tersebut dan brand identity. Maka konsumen akan menyimpulkan terkait kepuasan dalam memilih produk tersebut, sehingga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian kembali terhadap produk tersebut. Nah, berikut adalah kerangka pemikiran yang saya sajikan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan. Bisa dilihat di PowerPoint. Nah, di situ terdapat dua variabel bebas. Yang pertama ada brand image H1 dan yang kedua ada brand identity H2. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu purchase intention. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dari konsep kerangka berpikir di atas didapatkan beberapa hipotesis sebagai penunjang dalam kegiatan penelitian ini. Berikut penjabaran dari hipotesis tersebut. H1 termasuk brand image, yaitu berpengaruh secara signifikan terhadap timbulnya kepercayaan konsumen terhadap pembelian ulang produk mie sedap. H2 termasuk brand identity, yaitu berpengaruh secara signifikan terhadap timbulnya kepercayaan konsumen terhadap pembelian ulang produk mie sedap. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi variabel. Berdasarkan landasan teori dan hipotesis yang telah disebutkan di atas, maka variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari brand image dan brand identity, serta satu variabel terikat yaitu purchase intention, kepercayaan konsumen terhadap pembelian ulang produk mie sedap di Gresik. Nah, adapun identifikasi variabelnya adalah sebagai berikut. Untuk variabel dependent sebagai Y, yaitu purchase intention. Dan untuk variabel independent sebagai X, yaitu brand image sebagai X1 dan brand identity sebagai X2. Oke, selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi, yaitu dalam penelitian ini adalah individu yang mengerti dan pernah mengkonsumsi atau membeli produk mie sedap khususnya di daerah Kota Gresik. Untuk sampel, yaitu pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Dan adapun persyaratan sampel dalam penelitian tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin pria atau wanita. Yang kedua,
usia 17 tahun ke atas. Yang ketiga, mengetahui tentang produk mie sedap. Dan yang terakhir, bertempat tinggal di Gresik. Nah, untuk teknik pengambilan sampel, yaitu penelitian ini nantinya akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan kuesioner kepada konsumen untuk menentukan pengaruh niat pembelian ulang produk mie sedap dengan meninjau citra merek dan identitas merek. Selanjutnya yaitu data, instrumen penelitian, dan teknik analisis. Yang pertama, data. Pada penelitian yang dilakukan, nantinya data akan dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer adalah suatu data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber pertama dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada yang nantinya akan diperoleh dari suatu produsen, baik berupa hasil dokumentasi, laporan historis terkait penjualan produk, atau bukti penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yaitu validitas suatu instrumen penelitian adalah salah satu faktor penting untuk mengukur ketepatan suatu instrumen yang akan digunakan dalam mengukur suatu objek penelitian, atau dengan istilah lain yaitu tingkat akurasi dari suatu alat ukur, mengukur apa yang akan diukur. Dan terdapat dua kelompok proses validitas instrumen penelitian, yaitu validitas teoritik dan validitas kriterium, di mana validitas teoritik berdasarkan pertimbangan para pakar atau ahli, sedangkan validitas kriterium berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Next, untuk teknik analisis ini yaitu digunakan memberikan gambaran hasil penelitian di lapangan, terutama yang berkaitan dengan responden penelitian. Nah, untuk dalam penelitian ini akan digunakan dua analisis. Yang pertama, analisis deskriptif dan analisis statistik. Nah, untuk analisis deskriptif sendiri yaitu yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel yang digunakan pada penelitian ini, baik itu variabel independen yaitu brand image dan brand identity, dan variabel dependent yaitu purchase intention. Nah, untuk analisis statistik yaitu penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Oke, cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai pengaruh citra merek dan identitas merek terhadap niat pembelian ulang produk mie sedap di Gresik. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.